Opening sih. Hari ini kita ngobrol apa rasa? Rasa ya. Rasa. Weh, ngopi apa ngopi? Bisa jadi bintang tamu nggak? Nih, ya kalau misalnya Gondes nggak tahu nih, kebetulan orangnya ada nih, gitu loh. Mas Astra. Mas Astra, yang saya bilang tadi, waktu pas saya tugas BCA, saya ditendang-tendang karena saya tiarap. Nanti. Turun sebelum las Mas. Mas Aryo, thank you ya. Saya keluarnya gimana nanti? Ada gua. Oke. Yo Ya sini dong. Apa tadi itu, Bro? Mas Astra. Wih. Ini dia kalau ngomong nggak akan masuk ya? Iya, menurut Ngana kita kamera face, tidak dong. Ngobrolin apaan? Ngobrolin gua yang waktu tugas BCA sama Mas Astra. Yang waktu nyari bastul pertama. Ya itu kalau dengan lihat pesawat kayak gitu tuh emang ke apa namanya kepolosan dan di masa waktu itu tuh sangat terlihat dengan kondisi kayak gitu tuh. Sini kurang masuk deh. Nah ini ada Mas Astra nih. Kepolosan gimana, Mas? Kepolosan gimana? Kepolosan dan ketidaktahuannya dia jadinya seperti orang-orang yang apa ya kamuflase dan halusinasi dengan kondisi kayak gitu. Ya kan kondisi halusinasi kalau menurut gua sih itu. Halusinasinya itu ketika kita suruh sesuatu yang apa mendatangkan sesuatu yang ada, tapi dianya malah kebingungan kayak orang halusinasi kalau menurut gua tuh gitu. Tapi next time-nya ternyata dia jadi orang hebat kalau secara ininya tuh. Ternyata di balik kepolosan dan kehalusinasian dia, di situ tersimpan sesuatu yang besar. Ya, potensinya itu yang besar. Jadi mungkin karena dulu halus sekarang jadi orang hebat, Mas. Malah tambah halu lagi sekarang. Bukan hebat. Hebatnya itu karena halunya semakin tinggi, ternyata dia ada potensi semakin besar juga halusinasinya dia. Tapi dampak dari halusinasi, dari sistem halusinasi itu ke kerjaannya dia bisa berhalu juga nih efeknya tuh. Setiap kerjaannya beres dengan sistem halusinasi dia ya. Nggak masuk akal, irasional secara Irasional. Bahasa kita lebih tinggi. Bahasanya tinggi banget. anjir. Nah itu kan makanya ya awal-awal fresh graduate ya punya pengalaman kerja ya nyebelin nih. Masa sempat ditendang tuh yang waktu pas di BCA itu bocor. Terus gue tiarap itu loh, kan. Iya waktu itu emang seperti itu. Pressure di tempat kita itu emang tinggi luar biasa. waktu itu. Dengan kondisi kayak gitu tuh emang wajar hal sesuatu dengan apa ya siklus yang masih beradaptasi dengan lingkungan kayak gitu. Pasti pressure-nya pun juga sesuatu yang gimana kita apalagi kita belum masuk ke daerah yang dimana di situ tempat macan semua bro. Iya. Ya otomatis kita harus menyesuaikan dengan ada ibaratnya di situ kandang-kandang macan. Serem-serem dah. Mungkin pressure-nya bukan tinggi tapi karena nggak ada basic di situ jadi nggak siap sama pressure-nya Nah, mungkin ya. seperti itu. Bisa jadi. Tapi kalau saya secara pribadi harus bersyukur. Justru bersyukur kalau misalnya kita sekarang dapat pressure yang tinggi. Harus bersyukur. Karena maksudnya dengan kondisi kita yang masih muda lah ya, di kondisi pressure yang tinggi, artinya kan kalau misalnya kita makin ke depan ada pressure lagi yang lebih tinggi, ya kita nggak begitu kaget. Udah siap lah ya. Punya modal yang lumayan cukup banyak kan. Tapi kalau terbiasa nggak pressure-nya tinggi, terus pas ke depannya dikasih pressure tinggi, kalang kabut. Ini bro kalau menurut gue sih ya pressure dengan sistem kayak gitu tuh emang jadi satu pilihan buat kita next ke depannya ya dengan kayak gitu tuh bukan dijadikan satu alasan buat kita ngedown dan seperti apa kan seperti itu kan satu pembelajaran itu bisa keluar dalam artian tuh dari berbagai pihak dan dari pengalaman yang kita alami. Iya, betul. Benar nggak bro? Benar. Itu akan jadi satu pengalaman dan satu ibaratnya tuh motivasi kita untuk lebih ke depannya lebih Baik-baik lagi. baik kan ketemu gitu kan. Bentuk karakter lah. Karakter Mas Dana, juga Mas membentuk Abbas kan karakter ngalamin. itu tadi kan. Ya kan ngerasain kan? Iya, jati diri seseorang kan nggak seperti itu juga dibangun dari nol. Ketika itu menemukan jati dirinya dia akan jalan sendiri, benar nggak? Sendiri. Jadi itu sih Terbentur dan terbentuk. Terbentur dan terbentuk. Gue setuju tuh.
Itu sih halusinasi gue. Nggak, tapi bener bang. Kamuflase. Bener bang. Maksud gue di net ini gue belajar banyak nih di sini nih. Di sini setelah gue beberapa kali pindah itu adalah, maksudnya sampai di TV gue yang sekarang nih, ini net adalah tempat gue belajar yang paling, ya maksudnya tempat belajar gue, karena ini tempat dimana gue habis fresh graduate langsung tiba-tiba masuk sini, dikasih pressure yang gede. Setelah nanti sononya ada pressure, ya bener kata Bang Hap sih. Kalau walaupun nanti di TV Lagi. di tempat lain yang kita dapat pressure yang lagi yang tinggi, setidaknya kita udah punya modal nih buat nahan si pressure tadi biar nggak nusuk kita bagi. Oh kita udah punya ada bantalan nih segini nih. Udah tahu gitu. celah-celahnya Udah- juga ya. Udah tahu celah-celahnya gitu. Biar nggak kegencet kegecet terus, banget ya. gitu kayak gitu sih. Jadi Biar nggak hancur-hancur banget kan Iya. ya, nggak shock-shock banget lah. udah gitu. nggak kepikiran banget lah gitu. Bener. Iya, kalau dengan ngomongin skala skala ilmu broadcast, emang lebih dengan adanya masuk ke tim yang ada di sini ya, ibaratnya itu sangat-sangat mumpuni untuk ke arah next ke depannya, apa yang Depannya dikatakan dengan kondisi kayak tadi itu, ibaratnya pressure yang kuat ibaratnya itu, dan itu posisi dengan ilmu broadcast yang benar-benar berkualitas kalau menurut gue sih, dengan kondisi yang ada di sekarang. Pressure itu tuh kan keluarnya itu dari kualitas bro, kalau secara omong-omongan itu tadi kan. Broadcast yang handal itu emang pasti pressure-nya jatuhnya itu di mendapatkan ya hasil yang maksimal ibaratnya tuh dengan ya itu tuh yang namanya pressure itu pasti akan menjadi satu tekanan dengan konsep yang dikeluarkan dari broadcast tersebut bro. Sebanding sama hasilnya gitu. Iya, ya. sebanding dengan hasilnya. Intinya garis besarnya ke arah situ jatuhnya. Tapi emang terbentuk. terbentur dan terbentuk dengan kondisi kayak gitu. Emang diperlukan pressure yang seperti itu tuh, membentuk satu jati diri karakter masing-masing individu. Ya, jadi ketemu di situ kan jatuhnya. Ya itu tadi bisa perbandingan ya, ketika Anda berpindah ke bagian televisi stasiun lain dan segala macam. Itu bisa membandingkan hal seperti itu tuh kan ibaratnya, dan kita bisa antisipasi pressure di sini seperti apa, pressure di situ seperti apa. Nah di situ bisa kita tuh ibarat combine, oh seperti ini, dan kita bisa menganalisanya ibaratnya seperti itu. Oh tegangannya seperti ini ke arah situ ya, jangan seperti ini, jadi udah tahu siasatnya harus seperti apa dan kayak gimana ya kan ibaratnya. Memfilterisasi kalau secaranya itu. Filterisasi guys. Makan kamus kayak. Bahasanya keren-keren dari tadi. Bukan bro, itu kebanyakan nonton apa itu ya pada Otodidak. bukan yang jenggotan itu di itu gitu tuh. Pak Inti. core of the core. Apa sih? Gundul apa? Pak Gundul. Kok konsletnya mirip anjir. Konsletnya mirip. Bukan konslet. Oh iya siap. Karena apa ya, ketika dengan kita dihadapkan dengan situasi yang model kayak gini, perlu konsep konten ibaratnya itu yang harus kita obrolin secara real gitu. Anjir, kayak ini aja. Jadi penasihat kita gimana nih? Mas, coba nonton Tony Blank Mas. Kayaknya sama loh. Sama. Tapi kan begini-begini juga tahu kan skillnya kan, Mas Astra. Dulu saya nyolongin ilmunya Mas Astra. Jangan, ilmu saya itu susah untuk dicolong. Karena apa? Ilmu model kayak gitu tuh, itu ilmu gelap kalau menurut gue ya. Gelapnya apa? Ketika orang bisa mengalihkan sesuatu, ilmu tuh seperti ini kan. Ketika kita menguasai sesuatu yang kita kerja dengan kayak gini banget, Biasa aja sih. iya jatuhnya Pas biasa masuk, aja. Logikanya itu kayak ketika kita menguasai suatu bidang yang benar-benar kita kuasai dari A sampai Z, otomatis kan kita tahu akar-akarnya ya bro. Dari A sampai Z ya akarnya tahu, ibarat dari ujung bawah ibarat sampai atas kaki, ibaratnya tuh udah tahu semua tuh. Nah ketika terjadinya problem, kita akan tahu ngoreksinya di mana. Ketemunya kan karena situ kan, ngurutnya kemana kan. Ya berarti itu Nah pas sesuatu, basicnya dulu ya. basicnya kondisinya kayak gitu kan. Kalau kita menguasai sesuatu ibaratnya, toh ibaratnya itu berbentuk dari dari pekerjaan, segi pekerjaan dan segala macam. Kalau menguasai di bidang itu, kita nggak bakalan kelayangan dan kebingungan karena tahu celah-celahnya urutannya seperti itu. Menguasai di bidang ilmu, ibaratnya ilmu itu. Coba kalau orang yang nggak menguasai kan di situ kan, ya kan kelayangan harus seperti apa ya, kayak gimana, tapi dia tahu urutannya, oh di sini
Jadi tahu fokus utama permasalahannya ada di sini. Jadi urutannya itu sangat jelas ke arah situ, Bro. Kurang lebihnya seperti itu. Lebih The efektif lah ya. competitors lebih efektif. Jadi intinya sebelum punya ilmu kan berarti harus belajar dulu. Bener itu, Pak. Jadi harus ada niat ke arah bahwa kita itu harus banyak-banyakin belajar gitu Itu supaya belajar itu emang apa namanya itu enggak terbatas dan enggak terbatas kapan ini, saja ya, dan bagaimanapun Iya, caranya. Selama masih mau bisa belajar. Nah, yang susah itu kemauannya. Nyari Mau maunya. untuk belajar. Kemauan untuk belajar itu kembali lagi pada individual masing-masing kan kalau Iya, hak itu. balik lagi ke Mang Sastra bener gak sih kalau misalnya Mas Sastra kan suka mancing nih ya? Ya. Kalau misalnya orang yang mancing tuh katanya nggak maju-maju, bener gak sih? Benar secara logikanya, bukan secara logika. kalau Bukan. maju nyemplung. Kalau maju pasti nyembur Kalau jatuhnya itu. nyembur, Soalnya terbatas udah juga. Udah ada dibatasin, batasan. Itu hanya apa namanya? Bagus. Itu filosofi yang benar-benar logika masuk logika. Itu sebenarnya dasar pertanyaan kayak gitu. Cetek. Cetek sebenarnya. Ya logika tuh orang maju mancing maju ya bener gak bakalan maju ya nyebur jatuhnya ke arah situ. Tapi Iya. ada manfaatnya. Kalau orang yang hobinya mancing, ada ilmu yang didapat itu adalah kesabaran. Itu dia. Kesabaran banget gitu loh. Tuh orang yang mancing itu ilmu sabarnya tinggi. Enggak seperti itu. Oke. Sebenarnya gini ya, bisa dikategorikan seperti orang yang ibaratnya tuh notabene pada dirinya sendiri, ibaratnya dia mempunyai karakter apa namanya darah tinggi. Orang darah tinggi aja banyak yang mancing loh. Berarti gak sabar. Orang darah tinggi itu gak sabar, identik dengan arogansi dengan dan ketidaksabaran. ketidaksabaran. Orang darah tinggi tuh bro jatuhnya. Karena di sini ibaratnya orang mancing itu kebanyakan didasari oleh jati dirinya untuk hobi ke arah situ. Kan jati dirinya hobi. Nggak memandang bulu mau tua mau muda ibaratnya masuk ke empang mau sehat ibarat setengah sehat setengah sehat Yang darah tinggi. yang darah tinggi darah tengah kalau hobinya masuk Aduh apa darah tengah anjir, darah tengah naon cek. rendah ibaratnya dia masuk karena Darahnya galau anjir. karena terdorong oleh antusias hobi itu tadi bro. Justru yang darah tinggi dan darah tengah mancing itu Jadi bukan salah. karena hobi, sorry tapi lebih ke ngisi waktu luang. sorry ya kalau asumsi ibaratnya itu dari pemancing itu ibaratnya masuknya ke kategori sabar itu salah. Oke. Kebanyakan orang mancing itu tuh logikanya tuh orang darah tinggi juga banyak tuh muda yang suka marah ketika dia mengeluapkan hobinya ibaratnya itu ke hobinya mancing ya mancing itu orang darah tinggi berarti identik dengan ibaratnya itu kemana Orang-orang yang gak sabaran. Tapi tahu nggak orang yang darah tinggi setelah mancing apa? Dia beli ikan. Dia beli ikannya di plastik dulu, gue beli aja dah. Mungkin Insangnya udah ditusuk-tusukin tuh ya. Dijentreng bareng-bareng. jadi menurut Mas Sastra berarti bukan memancing itu bukan melatih kesabaran ya, tapi ya mungkin ada itu kan filsafat dari dulu ya sebagai sebagian orang ada ya mungkin ya orang sabar mungkin sejarahnya gue juga nggak tahu ya asal muasalnya seperti apa. Mungkin dulunya ada sebagian orang sabar ya itu tuh mancing di situ itu orang sabar banget ya udah hari 2 malam kagak dapat. Mungkin itu ada sejarah. Tapi kebanyakan ya kalau dengan sesuai dengan apa berjalannya waktu kebanyakan sekarang tuh dengan trennya mancing itu tuh nggak kalangan dari orang arogansi dan ibaratnya yang sabar itu susah untuk melihat detail menilai seseorang karena banyak bro yang mancing gitu kan nggak tahu juga lu habis bunuh ayam apa bunuh orang terus mancing kan kita kan detect juga kan kita nggak mengenali secara individual karena di pemancingan itu ya banyak orang dan segala macam kan banyak juga terjadi kan di empang ada yang saling bunuh-bunuhan dan segala macam pernah terjadi itu Ya dia bukan memancing tapi mau membunuh. nah itu berarti kalau asumsi si pemancing Iya dia bukan mendapatkan memancing tapi mau sabar membunuh. itu kalau menurut gua sih jauh di situ ya itu mungkin kalau zamannya dulu ya ibarat masih ada tuh filosofi yang model kayak terus sekarang mola jadi mancing itu adalah sebuah hobi ya itu kan hobi jatuhnya hobi Hobi untuk membunuh.
Hobi mau dapat mau kagak itu hobi jatuhnya. Iya. Timbulnya ke arah situ. Iya kan kalau misalnya orang pikir kenapa sih ribet-ribet mancing gitu, lu ngapain sih mancing? Hobi gitu. Kalau misalnya lu mau dapetin ikan, lu kenapa nggak beli aja gitu ya? Karena jawabannya satu, hobi ya. Ada kepuasan tersendiri ya. Nah itu tadi yang namanya hobi itu nggak bisa diukur dengan materi dan segala macamnya kan ke arah situ kan. Lu mau hobi ibarat hobi lu naik gunung ya naik gunung ibaratnya tuh gitu. kata orang ngapain naik gunung capek-capek dan segala macam hobi bro. Gitu kan. Bro, mantep bro, ayo. Jadi setiap Tapi orang kalau- setiap individu Naik gunung darah tinggi apa darah dataran. Kalau naik gunung itu nggak mungkin yang namanya naik gunung pasti dataran tinggi. Berarti Dataran bukan darah ya. Nah, kalau darah tinggi sifatnya ke arogansi bro. Tapi kalau naik gunung itu dataran tinggi. Kalau turun gunung ya turunan tinggi dong. Tapi kenapa tiap mancing handphonenya nyemplung? Nah itu tadi. Itu berapa kali nyemplung handphone lu? Nah, Kenapa? kalau mancing itu kecerobohan dari individu masing-masing Oh, itu iya. ya. Karena itu tadi. ketika Bentar, udah habis berapa handphone? apanya? Handphone udah habis berapa Ya kalau secara dihitung-hitung sih udah hampir 5 kali yang ketahuan. Nyemplung mulu mati. Tiap nyemplung mancing mulu yang mati. diceritain bukan dapet ikan banyak. Handphone gua kecemplung. Karena gini bro, yang serunya di sela-sela mancing itu bro. Kita ibaratnya tuh menunggu umpan yang disambar, ada sambaran ikan dan segala macam. Sifat halusinasi kita keluar jatuhnya tuh di situ. Halusinasi apa? Ibaratnya itu apa? Di dalam air itu ada ikannya nggak, umpan gue dimakan nggak dan sebagainya ibaratnya itu sifat halusinasi liar, pemikirannya tuh fokus ke air jatuhnya. Imajinasinya Iya, ya. tapi imajinasi gimana caranya tuh umpan gue dimakan bro. Iya. Cuman kalau nggak dimakan-makan timbulnya emosional. Berarti kan efek yang dibilang itu tadi apa namanya pemancing sabar itu salah bro. Parah nggak dapat bro. Kamu salah bro kalau itu bro. Jadi handphone lu nggak sabar karena lu lempar ke empang. Ya, itu tadi. Mungkin Jadi pada saat sastra kejadian handphonenya nyemplung itu karena nggak disambar-sambar nggak dimakan-makan ikan. Jadi dia lemparnya pakai handphone. Anjir. Bapak Sultan, Pak. Bapak Sultan lu gimana, Pak? itu nggak secara tidak sengaja ternyata hobi itu. Gak sengaja 5 kali itu gimana? Itu bukan nggak gitu. sengaja tapi jangan-jangan sengaja. hobi juga ngelemparnya. Efek dari hobi itu seperti itu bro, nggak mengenal kayak gitu. Ketika ada sambaran itu efek hobi ke kita itu kan timbul kan. Otomatis reaktor yang ada pada dalam tubuh kita memencarkan ya antara itu tadi handphone dan segala macam plung nggak dipedulikan bro itu jatuhnya bro. Karena efek gentakan. Efek itu tadi atmosfer dari kita untuk narik Mantap. ketika pelampung kita diketik-ketik ya itu tadi efeknya atmosfer kita ke bawah tuh halu ibaratnya Nggak gairah. nggak memperdulikan apa yang ada pada Diri kita. bukan pada diri kita ya barang-barang yang ada pada kita bukan barang inti ya ibaratnya. barangnya kayak gitu tuh Ya, Mang, lanjut, Mang. Mas, Sudah jerocos. ini kopi kan bener kan? Ini mau Campurannya apa beda bu di dalam kopi ini terdapat gula terdapat kopi bila diaduk jadilah kopi kalau gula doang bukan kopi bro jatuhnya air doang air gula. ya kan ketemunya situ kan Kayaknya dicampur autan deh. Sari Puspa nih kalau. Minimal Sari Puspa nih. Oke. Sovel. ini efek vendor nggak beres-beres kerjain ini bro jadi seperti ini jadi ngelandur halusinasi bro gitu. Mungkin saya mau pertanyaan sama Mas Astra boleh? Iya, nggak? boleh. Nah, lu Pertama kali ngelihat gua waktu gua masuk di net yang dipikirin apa? Cupu. Gue nggak nyangka kalau dengan sosok lu yang sekarang ya jatuhnya tuh jadi man of the man nih Mantap. Man of the match ya maksudnya kan ya. Man of the match. enggak man of the man. Oh iya. Man of the man dong. Iya, Kalau dulu bukan man of Pokoknya the argumen man. kita patah terus sama Mas Sastra. Kita nggak usah matain argumennya Mas Sastra. Coba nanti Man, bro, diisi jatuhnya, subtitle bro. di sini Mas ya. Perkataan dari Mas Sastra. Man of the man kalau menurut gue ya. Ah, cupunya kenapa ya? Emang dilihatnya sampai mikirnya cupu tuh? Cupu itu tuh kita lihatnya itu dari sudut pandang dan aspek yang berbeda ya. Ketika melihat dengan apa namanya itu satu sosok orang dari segi penampilan dan ininya pun juga udah bisa ngebaca. Orang masih bisa mengasumsikan ini orang beda dengan yang lain. Kondisinya kan ya seperti itu. Ada potensi ya? Ya, ada potensi kan ketemunya situ kan. Ini orang wajar, ini orang setengah gak wajar nih.
ternyata di balik untuk penilaian itu tuh untuk lebih mendalam dan apalagi kita lebih dekat terhadap dia, ternyata beda. Sistem yang kayak gitu tuh perlu dirubah ibaratnya. Jadi penilaian kita terhadap seseorang dengan hanya mengandalkan sekilas mata itu nggak merubah ibaratnya watak asli Belum karakter kelihatan. belum kelihatan. Nggak akurat gitu ya. Ya dengan kondisi. Tapi ketika kita udah sering interaksi dan tahu karakternya, ternyata di situ pandangan yang model kayak gitu tuh ternyata hanya sebatas halusinasi. Jadi jangan menilai orang dari cover bukunya. Itu dia. Ternyata Halusinasi. contohnya sekarang jadi man of the man. Man of the man. man. The one and only. Oh, the one. Cuman itu tuh kebanyakan halu dia tuh dengan kondisi sekarang. Halunya contohnya itu gimana sih, Bang? Halunya itu apa ya? Gini loh, jalurnya itu gini kan. Kalau bekerja itu kan seperti ini nih. Ibaratnya yang gue ceritain tadi. Orang itu udah menguasai satu sistem, dia tahu akarnya A sampai Z. Ketika dijadiin ibaratnya kita menguasai itu ibaratnya tuh, dan ada ibaratnya rekan-rekan di yang lain, nggak usah lah semuanya lu pikirin, logikanya kan seperti itu. Nanti timbulnya efek sampingnya ke kita, jatuhnya seperti itu bro. Ini air nih minum nih, kalau kita minum nih lama-lama kan habis. Kalau kita teguk sendiri, kalau sama orang lain ya tambah habis lagi, nggak ngerti kan? Belum dapat arah. Ini ujungnya apa ya? Ini gimana? Oh, gua tahu. Oke, gimana, Bang? Anggaplah ini air nih, kan ini air nih. Ini adalah sebuah permasalahan. Misalnya, kalau misalnya kita minum semuanya kan enak ya, nggak bagi-bagi kan. Tapi efeknya kembung mungkin, ya kan? Karena terlalu banyak minum. Oh iya. Tapi kalau misalnya kita bagi-bagi sedikit-sedikit, bisa merasakan, wah, haus gue juga hilang, tapi teman-teman, ya itulah intinya. Oh, jadi ini Nggak begitu kan? Ini adalah masalah nih ceritanya kan, masalah gitu kan. Iya, itu masalahnya itu kenapa air jadi hitam kan? Karena di situ kan. Karena campur kopi kan katanya gitu kan. Dan ini adalah contoh masalah gitu. Kalau Masalah. lu minum sendiri itu bakal masalah lu ya. Nah, iya. Dan Masih bakal efek ngeluapnya samping. pada efek samping pada diri kita. Jadi Kalau lambung. asam lambung. Kalau dibagi-bagi kan jadi dibagi-bagi kan semua tuh permasalahan kebagi rata. Bagi semuanya. rata. masalah selesai apa enggak, yang penting kebagi dulu masalahnya. Yang penting kebagi dulu. Di situ banyak aspek-aspek yang memikirkan di bagian-bagian lain. Oh, betul. Jadi Kalau permasalahan lu makan sendiri, ya itu bonyok sendiri. Ketemunya kan ke arah situ. Mang Habsi itu tipe kalau orang yang kayak gitu ya, Mang, yang suka memendam ini sendiri. Halusinasinya itu terlalu tinggi kalau menurut gua dengan kondisi kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari apa ya dulunya dia sebagai ya yang gua lihat cupu dan segala macam, sekarang jadi man of the man, katakan aja man of the man bro. Ya katakan itu dengan kondisi sekarang ya dia ternyata bisa menjadi seorang leadership yang bisa ya membagikan dan merancang mengatur strategi untuk bawahannya gitu ya. Cuman itu tadi strategi itu tuh perlu perlu dikaji secara matang gitu ibaratnya. Ada pos-pos tertentu, ada pos-pos yang asumsi buat yang kesini, asumsi buat si A, asumsi buat si B, asumsi buat gue, itu ada fase-fasenya dengan kondisi kayak gitu. Kalau fase itu asumsi itu kita makan semua tanpa kita share, wah itu efek sampingnya harus makan tolak angin, ujung-ujungnya masuk angin bro, kayak itu meriang. Efek sampingnya bro, dia kayak gitu tuh nggak boleh. Secara sistematis dan struktural itu tuh nggak boleh dibikin sistem kayak gitu. Harusnya itu ada etapenya di mana-mana kan, terstruktur, terus apalagi masif katanya. Jangan masif doang, ini kan jatuhnya terorganisasi bro, di mana-mana juga. Organisasi itu ada tatanannya, tatanan Sunda Empire udah ditatan bro di situ. Dia udah mau masuk Sunda Empire makanya waktu itu. Udah ngelamar ke Sunda Empire. Udah tes. Udah tes Sunda Empire udah seragam ya. Nemtek doang. Komandan ya sih, masih ke komandan ya situ berarti. Deres sepentin dia. Tapi karena kalau dilihat dari kekacauan dunia sekarang tuh karena Sunda Empire ketangkep sih kayaknya. Iya kan mungkin ya. Itu Pas coba. banget ya. Kalau nggak ketangkap mah nggak ada Covid. Enggak ada, mungkin enggak ada Covid. Ada. Udah ditatan. Adanya sama kopi mereka. hitam. Aman. Karena pada nggak bayar ya. Iya, coba Bang. Peti keanggotaan Nah, PBB.
Yang A adalah Amerika, B Ya. B Belanda. British, C Kanada, Tunggu. D Bandung. Kok jauh banget ya dari D ya? Kan plat D. Oh, plat D. Plat D Bandung, bener kan? Kok ke ini ya masuknya situ? Emang dia ngomong gitu? Iya. Kampret. Dan ada yang percaya ya? Tatanan negaranya ABCD. Itu yang percaya tuh satu tuh. Iya, yang D-nya itu emang plat D kan. D, D. Bandung. Bandung kan. Lu percaya kan dia pelatih Bandung? Iya, kalau dari apa namanya tuh? Enggak, ngomong lu percaya kan lu dia itu pelatih Bandung? Ya kalau diasumsiin buat kendaraan sih percaya gue jatuhnya. Itu D itu plat Bandung. Tatanannya sampai ke arah sana kan. Mm-mm. Aduh. Berarti kan kalau secara gitu halunya itu udah semakin Iya. Tuh ketetesan dewa. gua ketetesan air. Udah air bro. Itu dari Sunda Empire tadi. Sudah empire. Anjir, rang gua sakit anjir. Tahu mulu. Aku pokoknya di sini cuma terkesima aja. Kok bisa sampai situ? Kalau dulu kan logikanya. Logika. Sekarang asumsi. Logika dan asumsi itu tuh harus berderetan bro. Iya dong. Ya, ya. Itu Berdampingan. logika. Lu bayangin mikirin orang secara logika, mikirin orang doang nih pakai logika. Masuk akal nggak tuh logika? Rasional nggak masuk akal tuh? Sebab logika tuh dengan rasional sangat dekat lah itu. Kaitannya bro. Logika tuh. Logika dan asumsi. Lu ibaratnya tuh ketemu ini secara logikanya itu nggak bakalan masuk asumsi kita ibaratnya. Pipa kita masukin ke dalam apa namanya selang ya. Heeh. Pipa yang 3 in kita masukin ke selang yang ukurannya itu lebih kecil. Itu asumsi kita. Dan secara logikanya itu nggak bakalan masuk bro. Iya nggak? Si pipanya nggak bakalan masuk ke selang, tapi Iya. selangnya masuk ke pipa kan. Itu logika dan asumsi itu berderetan gua itu. Iya, masuk sih. Iya. Kok bisa asumsinya pipa sama selang ya? Itu kan sebagai contoh Iya. kecil bro. Segala sesuatu itu harus jadi contoh. Benar, harus. Soalnya apa? Di zaman sekarang banyak orang yang apa namanya itu memberikan contoh, tapi sedikit orang Yang mencontoh. yang jadi contoh. Iya. Atau sih gitu kan. Memberikan contoh banyak, Oh iya benar. tapi jadi contohnya kagak ada bro. Benar ini. bagus Ibaratnya banget itu. ketemunya kan ke arah situ. Orang suruh ke sana, lu contohin dulu, jadi contoh. Figur. Nah, tapi orang mencontohkan banyak dengan zaman sekarang itu bro. Tapi sedikit orang yang menjadi contoh. Memberikan contoh. Memberikan Iya, contoh. memberikan contoh. Kayak bukan ya. Jadi contoh bro. Ya jadi jadi contoh. Jadi Kayak misal gini ya, Kalau gua ngasih contoh dari ngasih siapa contoh gitu. banyak. gue bisa bilang jadi- gini, kamu itu harus koordinasi yang bener ya gitu. Kamu itu koordinasi yang cepet ya. Kamu itu jemput bola ya. Nah dia memberikan contoh, Contoh orang tapi lain. tidak nggak mencontohkan. Oh. Tapi nggak jadi contoh. Nggak jadi contoh Jadi buat contoh. orang lain. Bingung. Harusnya di zaman sekarang tuh nggak Gitu. asumsinya nggak seperti Paham. iya jatuhnya kan kok logikanya kan gitu kan. Zaman sekarang itu banyak yang menjadikan itu contoh, tapi nggak jadi sedikit orang yang menjadi contoh. Ya kalau zaman dulu ibaratnya zaman Nabi ibaratnya kan Nabi Muhammad dia memberikan contoh dan jadi figur contoh. Iya benar. Logikanya kan ke situ kan. Dia memberikan contoh nggak cuman sekedar ucapan. Oh benar. Tapi menjadikan dia contoh sebagai perilaku. Ini Perilaku, contoh gue benar, perilakunya benar. seperti ini. Logikanya kan ke arah situ bro. Iya. Iya nggak sih? Benar. Itu kan bukan halusinasi bro. Benar. Gue setuju kalimat Nyendel-nyendel dikit lah ya. Iya. Ke arah sana lah ya. Ke arah Ya. sana. Iya. Jadi emang jadi contoh dan memberikan contoh itu harus seimbang di dua-duanya itu tuh. Apalagi ibaratnya kita hidup di apa namanya di masa dengan kondisi sekarang ya. Apalagi seorang punya jabatan atau punya jadi leadership itu perlu tuh deh, sistem seperti itu tuh dibangun. Jadinya apa? Imbas ibaratnya tuh nanti ke apa namanya Kedepannya, kebawahan dan ya. kebawahannya itu bisa berjalan dengan struktural, juga secara crossing apa dan segala macem dan kondisi kayak gitu. Dia akan jatuhnya itu akan disegani karena dengan sistem yang dia bikin, bukan karena ibaratnya disegani karena ibaratnya pressure dan rasa ditimbulkan ketakutan, tapi nggak bisa mencerna ke arah situ bukan. Tapi ya itu tadi ketika kita bisa menjadi contoh buat yang dicontohkan dan menjadi figur jadi contoh, itu akan timbulnya itu tadi
disegani karena lu memberikan contoh yang baik bagi ibaratnya itu. Respect lah ya. Iya, bukan takut ya, bukan takut ya, tapi karena dapat respect karena lu memberikan contoh, bukan menjadi figur contoh itu sendiri, bukan hanya cuman lu harus kayak gini. Oke. seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa kali Mas Astra ngomong logika di sini? Jawab di komen. Jawab di komen. Jadi Ada giveaway. dengan kata-kata mutiara dari Mas Astra penutup tadi yang buat jadilah contoh. Iya. Jadilah Tidak figur. banyak orang yang cuma bisa memberikan contoh, Oke. tapi tidak menjadi contoh. Nah, itu kata-kata terakhir dari kata-kata mutiara untuk penutup. Ampun, episode yang keberapa nggak tahu ini, yang tiba-tiba kita dapat guest star. Iya. Ya, dapat bintang tamu gratisan ini. Tanpa dibayar lagi ya. Padahal juga kan Bapak nggak dibayar kan. Oh iya. Gitu. Ya kesian juga Mas Danang yang editnya karena kepanjangan, nanti membelahnya di mana juga nanti Mas Danang bingung gitu. Jadi cukup sekian untuk episode yang ini. Terima kasih untuk Mas Astra. Oh iya. Terima kasih untuk Mang Ibiu. Siap. Mas Aksi Wira Pradana. Sama. Terima kasih untuk Net TV untuk telah menjadi sekolah pertama gua, wadah kita bertemu dan sekolah pertama gua broadcast. Tempat kita terbentur dan Terbentur dan bentuk. Terima kasih Net Media Tama gitu. Dan terima kasih semuanya dan terima kasih sudah menyaksikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamprot.